Halo semuanya teman-teman Muna Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali lagi belajar bahasa Jepang. Nah, hari ini kita akan kasih materi untuk bab keempat. Belajar bahasa Jepang pakai buku Mina no Nihongo. Nah, bagi teman-teman yang udah punya buku, kalian pasti udah tahu nanti apa aja yang akan kita pelajari di bab keempat ini. Nanti aku akan jelasin juga untuk video kali ini mengenai basic kanji, dasar-dasar kanji ya. Nah, jadi untuk hari ini sedikit aja kita akan share materi tambahan, materi kanji untuk bilangan dari 1 sampai 10. Nanti di akhir pelajaran akan saya kasih tahu untuk kanjinya. Oke, mungkin langsung aja kita ke papan tulisnya ya. Nah, teman-teman Manabu Jepang, pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima kita belajar bahasa Jepang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bab keempat buku Mina no Nihongo, yaitu urutan materinya ada seperti yang tertera di layar, ada bumpo, tata bahasa ya, bab keempat, dan juga ada reibunnya, contoh kalimat, terus ada untuk kyo no kotoba, jadi kosakata hari ini, terus juga ada tambahannya yaitu kyo no kanji, artinya kanji hari ini. Nah, untuk pelajaran kali ini, mulai dari pelajaran kelima ini, saya akan kasih materinya dengan tulisan hiragana untuk materi bahasa Jepangnya. Jadi dimohon untuk teman-teman yang nonton video ini, kalian harus hafal huruf hiragananya dulu supaya bisa baca dengan baik. Nah, kalau kalian belum hafal hiragana, mungkin kalian bisa lihat video sebelumnya, video pelajaran hiragana atau katakana dari Manabu Jepang ya. Ini dia artinya bab keempat. Jadi untuk bumponya, untuk tata bahasanya hari ini itu ada mengenai jam. Jadi di sini imawa nanji desu ka? Untuk kalimat tanyanya, dia menanyakan hari ini jam berapa. Untuk contoh yang pertama ya. Untuk jawabannya adalah imawa yonji gohun desu. Sekarang jam 4:05. Untuk jawabannya ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 4:05. Kemudian kalimat yang kedua, untuk contoh tata bahasa yang kedua adalah yasumi wa naiyobi desu ka? Ini menanyakan hari libur. Hari liburnya hari apa? Nah, untuk jawabannya adalah yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Nah, jadi di sini kita diperkenalkan dengan tata bahasa yang baru yaitu yasumi. Yasumi itu artinya libur, yasumi wa ya. Jadi dia menjelaskan yasumi seperti yang udah saya jelaskan di materi yang dulu. Wa itu dia menjelaskan dari subjek ya. Nah, kemudian di sini ada doyobi to nichiyobi desu. Nah, desu itu kan pelengkap aja jadi nggak ada artinya. Nah, apa itu doyobi dan nichiyobi? Doyobi to itu partikel penghubung. Dia artinya dan ya. Jadi doyobi itu hari Sabtu dan nichiyobi itu hari Minggu. Nah, jadi di sini jawabannya adalah hari liburnya hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, untuk kalimat yang ketiga adalah hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Nah, di sini tata bahasa yang baru adalah nani nani kara nani nani made ya. Desu ka untuk kata tanyanya. Nah, jadi kara dan made itu, kara itu artinya dari, made itu sampai ya. Jadi hiru yasumi. Nah, jadi yang di atas tadi yasumi ya, hari libur aja. Kalau hiru yasumi itu artinya libur makan siang. Jadi istirahat siang ya artinya. Nah, jadi pertanyaannya adalah istirahat siang dari jam berapa? Nanji kara. Nanji kara itu dari jam berapa? Nanji kara nanji made desu ka? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ini untuk pertanyaannya ya. Nah, jawabannya adalah hiru yasumi wa 12 kara 1 made desu. Nah, jadi di sini hiru yasumi istirahat siang. Istirahat siangnya dari jam 12 sampai jam 1. Itu untuk jawabannya. Kemudian untuk yang kalimat keempat, anata wa mayasa nanji ni okimasu ka? Nah, di sini untuk tata bahasanya hampir sama saja, tapi di sini menjelaskan untuk anata wa itu kan Anda kan, mayasa. Di sini kosakata yang baru, mayasa itu setiap pagi. Terus menggunakan nanji. Nanji ni okimasu ka? Anata wa mayasa nanji ni okimasu ka? Kamu setiap pagi bangun jam berapa? Mayasa itu setiap pagi, nanji tadi jam berapa ya? Ni di sini dia kata partikel juga.
partikel menghubungkan antara nanji ni dengan kata kerja ya, okimasu ka. Jadi dia berada sebelum kata kerja untuk menjelaskan jam ya di sini ya. Nanji ni okimasu ka untuk konteks ini ya. Nah, okimas itu okiru, dari kata okiru artinya bangun ya. Kemudian jawabannya adalah watashi wa maiasa rokuji ni okimasu. Saya setiap pagi bangun jam 6 pagi. Setiap pagi bangun jam 6. Oke, selanjutnya ada watashi wa ashita benkyou shimasu. Watashi wa ashita benkyou shimasu. Saya besok belajar artinya. Di sini ada kata keterangan waktu yang baru yaitu ashita. Ashita itu besok. Jadi watashi wa saya, ashita itu besok, benkyou shimasu atau benkyou suru, dari kata benkyou suru itu artinya belajar. Kemudian jawaban kalimat yang selanjutnya adalah watashi wa mainichi benkyou shimasu. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah ashita benkyou shimasu, besok saya belajar. Nah, kalau yang selanjutnya adalah watashi wa mainichi, setiap hari. Saya setiap hari belajar. Mainichi itu setiap hari. Nah, kalau maiasa itu setiap pagi, kalau mainichi ini setiap hari. Oke. Nah, di sini ada yang saya kasih warna kuning. Ini adalah kata bentuk positif dan negatif. Jadi yang pertama adalah nemas, kemudian menjadi nemaseng untuk negatifnya. Nemas itu tidur atau neru ya, tidur. Kemudian negatifnya menjadi nemaseng, tidak tidur. Kemudian nemasta. Nemasta itu menjadi kata bentuk lampau. Tak bentuk lampau dia menjadi nemasta, sudah tidur ya. Nah, kemudian untuk lampau bentuk negatifnya adalah nemaseng desta. Jadi sudah tidak tidur, maksudnya kemarin tidak tidur gitu. Di sini konteksnya untuk menjelaskan kalimat negatif dalam bentuk lampau, nemaseng desta ya. Oke, mungkin kalau ada yang belum jelas di materi ini Bumpo, kalian bisa komen aja. Silakan tanyakan aja mana yang kurang jelas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat atau rebung. Jadi contoh kalimatnya hampir sama dengan tadi di tata bahasanya, yaitu menanyakan jam. Jakarta wa ima nanji desu ka? Jakarta wa ima gozen 9 desu. Jakarta sekarang jam berapa? Jakarta wa ima itu sekarang ya. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Jakarta wa ima. Jakarta sekarang gozen. Gozen itu AM ya, pagi ya. 9 desu, jam 9. Jadi jam 9 pagi. Oke. Contoh kalimat yang kedua adalah Apple Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Nah, di sini ada katakana ya. Jadi untuk Jakarta, untuk Apple ini kan dari bahasa Inggris, dan Jakarta itu untuk nama tempat di luar Jepang, nama di luar negeri, jadi dia pakai katakana. Nah, teman-teman kalau yang masih ada yang belum bisa baca katakana, mohon diulang lagi pelajaran katakananya. Nah, kalau udah bisa, kalian akan lebih gampang untuk mencerna kalimatnya ya. Apur ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Nah, sama dengan seperti yang tadi. Jadi di sini dia menanyakan jam buka atau jam bisnisnya Apple Ginko ya. Apple Ginko itu bank. Jadi di sini nama bank aja, nama bank Apple. Jadi bank Apple buka dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pertanyaannya ya. Jawabannya adalah kujikara sanji made desu. Kujikara sanji made desu. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Mai bang nanji ni nemasu ka? Nah, ini tadi ada udah keluar nemas. Itu artinya tidur. Mai bang. Nah, tadi sudah ada mayasa setiap pagi, mainichi setiap hari. Sekarang ada mai bang setiap malam artinya. Mai bang nanji ni nemasu ka? Setiap malam tidur jam berapa? Jawabannya juichiji ni nemas. Juichiji ni nemas ya. Ada partikel ni-nya ya, jangan lupa ya. Tidur jam 11 malam. Doyobi wa hatarakimasu ka? Kalimat yang keempat, doyobi wa hatarakimasu ka? Iye, hatarakimasen. Nah, doyobi, tadi udah keluar juga, doyobi itu artinya hari Sabtu. Hatarakimasu, hataraku itu artinya kerja ya. Kerja. Jadi hari Sabtu apakah kerja? Iye itu tidak. Tidak, hatarakimasen, tidak kerja.
jawabannya ya. Terus yang kelima adalah kino benkyou shimashita ka. Tadi yang seperti udah saya kasih contohnya, untuk bentuk lampau itu menggunakan masta atau shita ya, shita. Nah di sini dia lampau interrogatif, pertanyaan tanya ya. Jadi kino kemarin ya, kino itu kemarin. Jadi kino benkyou tadi udah keluar ya, benkyou itu artinya belajar. Kino benkyou shimashita ka. Jadi apakah kemarin sudah belajar? Jawabannya iye, tidak. Benkyou shimasen deshita. Karena di awalannya iye menjelaskan tidak, jadi di akhirannya dia harus menjelaskan tidak belajar itu. Pernyataan tidak belajar. Jadi benkyou itu belajar, shimasen deshita artinya tidak belajar, lampau ya. Jadi tidak belajar. Oke, untuk kosakata hari ini. Kosakata hari ini kita tadi seperti yang kalian udah lihat di contoh kalimatnya, ada banyak sekali keluar jenis nama-nama hari. Jadi aku akan kasih kalian list kosakata untuk nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah Nichiyobi, artinya hari Minggu. Getsuyobi itu Senin, Kayobi Selasa, Suiyobi Rabu, Mokuyobi Kamis, Kinyobi Jumat, Doyobi Sabtu. Terus tadi juga menjelaskan keterangan hari juga, keterangan waktu. Mainichi itu setiap hari, Mayasa itu setiap pagi, Maibang itu setiap malam. Terus Ima sekarang, Yasumi libur. Terus Hiruyasumi itu istirahat siang, Benkyou shimasu itu belajar, Nemas itu tidur, Okimas bangun. Terus Kyo itu hari ini, Kino itu kemarin, Ashita itu besok. Terus Ginko itu bank. Nah silakan dicatat dulu untuk kosakatanya. Di pertemuan kali ini kosakatanya agak lumayan banyak, tapi saya rasa gampang untuk diingat untuk kosakatanya hari ini. Karena keluar ya di kehidupan sehari-hari kita, jadi akan sering digunakan. Ini mau dicatat dan dihafalkan. Oke, untuk tadi yang aku udah bilang, aku bakalan kasih kalian materi untuk kanji. Untuk kanji dasarnya adalah kanji bilangan ya, dari 1 sampai 10. Jadi kanjinya ada yang di paling kiri ini. Untuk 1 sampai 3 itu strip aja sih, strip 1, strip 2, strip 3 itu ichi, ni, sang. Jadi ichi itu 1, ni 2, sang itu 3. Kemudian si atau yong. Jadi cara bacanya ada 2, kanji yang ini keempat ini ya, kanji 4 artinya. Ada bisa dibaca si, bisa juga dibaca yong. Tergantung konteks kalimatnya. Terus ada juga kanji 5 itu artinya go. Ini 5 go. Kemudian 6 itu roku. Roku ya. Cara penulisan kanjinya sama seperti hiragana katakana, itu kita nulisnya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kemudian ada shichi atau nana. Nah ini 7 ya. 7 juga cara bacanya ada 2. Bisa dibaca shichi atau bisa juga dibaca nana, tergantung konteksnya. Kemudian 8 itu hachi. 9 itu kyu. Dan 10 itu ju. Nah untuk dari bentuknya ini masih sangat-sangat simple, sederhana untuk penulisan kanjinya. Jadi saya rasa teman-teman bakalan gampang untuk mengingatnya untuk 10 kanji ini. Mohon dicatat dan diingatkan. Oke. Nah teman-teman Manabu Jepang, itu tadi pelajaran kita untuk pertemuan kelima, pelajaran bab keempat buku Minano Nihongo. Mohon untuk kanjinya dihafalkan untuk 10 kanji tadi, dan juga kosakata hari ini menjelaskan tentang hari dan juga keterangan waktu lainnya, setiap hari, setiap pagi, setiap malam gitu ya. Mohon dihafalkan supaya lebih gampang untuk kalian menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Oke. Seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak ngerti, mungkin penjelasannya terlalu cepat atau penjelasannya kurang detail atau susah ditangkap atau mungkin kurang menarik, bisa kasih masukan, komentar atau juga pertanyaan kalian. Kirimkan komentar aja di kolom di sini, di komen ya, kolom komentar, supaya bisa menjadi masukan untuk kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.